Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita tetap bisa beribadah. Lause tidak bisa langsung bertatap muka, tetapi Lause membuat video ini. Semoga kalian bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini tema kita apa? Wow, Christmas. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu tentang Natal. Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti maknanya, dan kami bisa merayakan Natal dengan sebuah kacamata yang baru yang dari Tuhan, yaitu melihat dan fokus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wow, Christmas. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa kalau kita pergi ke mall, maka itu akan ramai sekali. Ada pohon Natal yang besar yang dihias dengan indah, dan ada banyak orang yang berfoto di sana. Nah, ketika bicara tentang Christmas, banyak orang yang sedang memakai sebuah teropong yang sama, yaitu Christmas, tetapi mereka fokusnya berbeda. Orang-orang yang ada di dalam dunia ini melihat Christmas dengan berpikir bahwa perayaan itu adalah sebuah perayaan semata yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Kristus. Ya, jadi mereka melihat Christmas, mereka melihat belanja yang besar-besaran, diskon yang besar-besaran, dan juga pergi ke restoran, hotel mewah, pergi rekreasi, dan semuanya untuk menyenangkan diri sepuas-puasnya di dalam perayaan ini. Tetapi kita mesti melihat dengan kacamata yang berbeda. Karena Christmas itu apa? Christmas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu Christus Masses. Di dalam bahasa Inggris artinya Mass of Christ, Misa Kristus, sebuah perayaan Kristus, merayakan kelahiran Kristus. Nah, kalau merayakan kelahiran Kristus, kita melihat orang-orang dengan teropong dunia pada saat ini melihat Christmas bukan lagi perayaan Kristus, karena di sana tidak ada Kristus, yang ada adalah Sinterklas. Jadi Kristus sudah diganti dengan Sinterklas. Dan kemudian ada berbagai macam hadiah-hadiah. Semua orang merayakannya, tetapi tidak ada Kristus. Ada orang yang di desa merayakannya dengan mabok-mabokan, dengan begadang-begadang, makan sepuasnya, tetapi tidak ada Kristus. Padahal sebenarnya ini adalah perayaan tentang Kristus. Mari kita kembali kepada teropong yang Tuhan berikan pada kita untuk melihat dengan jelas perayaan Christmas yang pertama. Christmas yang pertama itu kita bisa melihat di dalam Alkitab. Kita kembali kepada Alkitab. Pada waktu itu warta diberitakan kepada seorang bernama Yusuf. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu kemudian dilanjutkan lagi, malaikat berkata pada Yusuf, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Lalu ada bagian lagi ketika sebuah berita dikabarkan kepada para gembala. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, yaitu hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, teman-teman sekalian, 3 berita ini cukup memberikan kita sebuah teropong untuk melihat Kristus dengan kacamata yang benar yang berasal dari Allah. Yaitu Kristus itu datang pertama, dia akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Teman-teman sekalian, perayaan Christmas yang ada itu sama sekali tidak, yang ada di dalam dunia ini sama sekali tidak menyinggung tentang Kristus yang datang untuk mengampuni dosa. Tetapi justru orang merayakannya dengan berbuat dosa. Teman-teman sekalian, masalah yang terbesar di dalam dunia ini bukan masalah penyakit, bukan masalah kesulitan hidup, bukan masalah ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan.
itu semua itu bukan sebuah masalah yang paling besar. Karena justru ada masalah yang lebih besar yang menyebabkan itu semua terjadi, yaitu masalah dosa. Masalah dosa itu adalah masalah yang paling besar, yang menyebabkan ada penderitaan, ada penyakit, ada kesulitan, ada kesusahan, ada hal yang tidak menyenangkan hidup di dalam dunia ini. Karena itu, masalah yang besar ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara apapun. Orang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbuat sedapat-dapatnya untuk bisa menghapus dosa, tetapi tidak bisa. Karena dosa hanya bisa dihapus oleh Tuhan. Dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan. Maka dari itu Kristus yang adalah Tuhan, dia datang ke dalam dunia. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Kabar baiknya adalah Kristus datang untuk membereskan masalah dosa kita. Jadi teman-teman, kalau mau merayakan Natal, mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur, Tuhan ampuni dosa saya. Saya mau percaya kepadamu, saya mau diampuni oleh Engkau. Nah, itu adalah beritanya. Nah, hal yang kedua adalah yang tadi kita baca. Dia itu adalah Allah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Jesus on site. Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya melihat dari atas dengan teropong dan melihat kondisi manusia. Oh, kasihan ya, sudah jatuh dalam dosa ya. Oh, kasihan ya, manusia hidupnya tidak bermakna, hidupnya hampa. Oh, kasihannya banyak orang yang bunuh diri. Oh, kasihannya banyak orang yang hidup tanpa arti. Enggak. Dia turun sendiri. Dia datang sendiri. Dia on site. Dia bukan online, tapi dia datang sendiri ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dosa dan menyertai kita selama-lamanya. Dia Allah Immanuel. Jadi kalau teman-teman di dalam hidup, kalau kita menghadapi kesulitan, mungkin papa mama kesulitan, mungkin kamu kesulitan di dalam sekolah, mungkin kamu akan merasa kok hidup seperti ini tidak menyenangkan. Itu sesuatu hal yang sangat wajar karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan hidup di dalam dunia tidak perfect secara sempurna. Hidup dalam dunia ada banyak kesulitan. Tapi tidak usah takut sulit, karena Kristus bersama dengan kita. Kristus ada di dalam hati kita. Waktu kamu hadapi kesulitan, kamu bilang, Immanuel, Allah beserta dengan saya. Seperti Maria dan Yusuf, apa mereka lancar-lancar saja ketika mau melahirkan Yesus? Tidak. Mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem, perjalanan yang jauh, kira-kira 110 km. Dengan jalan kaki, dengan perut yang besar. Itu tidak menyenangkan. Sampai ke Bethlehem tidak mendapat tempat. Tidak ada orang yang mengatakan, sudah sini aja, penginapan saya kasih kamu aja, lahir di sini, pinjemin dulu. Nggak ada. Bahkan sampai mereka harus pergi ke sebuah kandang dan melahirkan. Dan bayi Yesus ditaruh bukan di baby box, tapi di dalam palungan tempat makanan hewan. Bahkan sebelum Yesus berumur 2 tahun, mereka harus cepat-cepat mengungsi dari Bethlehem menuju ke Mesir. Itu perjalanan 600-an kilometer. Jauh sekali. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi apakah mereka mengeluh? Tidak ada. Mereka tahu, sekalipun ada kesulitan hidup, ada Kristus, ada Tuhan yang menyertai. Karena dia on-site. Dia berserta dengan kita. Roh Kudus ada dari diri kita, dan kita bisa melewati segala kesulitan itu. Dan hal yang ketiga, yaitu berita kepada gembala. Malaikat berkata kepada gembala, hari ini ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Joy to the world. Ya, jadi ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, ya, seorang juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Teman-teman sekalian, hari Natal bukan sesuatu untuk disembunyikan. Hari Natal itu harus diproklamasikan. Itulah kenapa kita orang Kristen merayakan Natal.
kita merayakan Natal, kita mau orang seluruh dunia tahu bahwa Kristus lahir untuk menebus dosa. Karena itu di gereja kita ada beberapa kebaktian itu bukan hanya untuk kita saja sebagai jemaat Tuhan, tetapi untuk semua orang, baik itu yang ada di gereja ataupun yang di luar gereja. Bunyi-bunyi lonceng berdentangan ya di berbagai tempat, di kota besar sampai kota kecil sampai pelosok. Semua merayakan Natal mau beritahu apa? Bahwa Yesus sudah lahir untuk menebus dosa kita. Jadi berita ini harus dikabarkan seperti gembala yang sesudah melihat bayi Yesus kemudian dia pergi mengabarkannya kepada semua orang. Kita di gereja ada beberapa ibadah Natal KKR. Ya di sekolah budaya ada. Ya di tanggal 18 Desember ada Natal Youth. Kamu bisa melihatnya ya di handphonemu, ikut di dalam perayaan atau kalian bisa onsite tanggal 18 jam 18.30. Ada juga perayaan Natal tanggal 24 Desember yang via YouTube. Kita bisa menyaksikan acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Semua itu bercerita tentang Yesus dan kamu bisa mengajak saudaramu, orang tuamu. Mari kita nonton bersama-sama tanggal 24 Desember pukul 7 malam. Siap di depan kamera, siap di depan layar dan menyaksikan sebuah cerita tentang kabar sukacita yang sesungguhnya, yaitu Kristus yang lahir. Dan tanggal 26 kan? Ada Natal Yosua Generation juga ada mengundang teman-teman kan? Di situ kita bersama-sama memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Kristus sudah lahir dan ada penyelesaian masalah dosa manusia dan Allah Immanuel beserta dengan kita. Maukah kita menjadi pemberita kabar baik itu? Amin. Mari kita sadar bahwa Tuhan datang menyelesaikan masalah dosa saya. Sudahkah masalah dosamu diselesaikan? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa saya, bersihkan saya, sucikan saya. Adakah kamu sungguh tahu bahwa di dalam segala kesulitan Allah Immanuel beserta dengan kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kristus lahir dalam dunia. Dia on-site. Dia adalah Allah Juru Selamat. Dia adalah Allah Immanuel. Dan kabar ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Karena Engkau, ya Tuhan Yesus, sudah lahir dalam dunia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.